Bulan ini merupakan masih bulan Agustus. Di setiap daerah di Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun. Namun, di balik gegap gempitanya kemerdekaan Indonesia, banyak para pejuang mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia. Salah satunya adalah pahlawan nasional dari negeri Serambi Mekah yang bernama Tengku Umar. Bagaimana cerita perjuangan Tengku Umar merebut kemerdekaan dari tangan Belanda di negeri Serambi Mekah? Mari kita telusuri dengan Histori Indo. Tengku Umar dilahirkan di Melabuh, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau adalah putra seorang ule balang atau bangsawan bernama Tengku Ahmad Mahmud. Umar memiliki 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Tengku Umar sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Dia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai masalah. Tengku Umar mulai ikut berjuang pada tahun 1873 saat usianya masih 19 tahun. Pada awalnya dia berjuang di daerah Melabuh, kemudian melanjutkan perjuangannya ke Aceh Barat. Di usia mudanya, Tengku Umar sudah diangkat menjadi kepala desa atau kecik di daerah Barat Daya Melabuh. Sebagai panglima perang, Tengku Umar dikenal cerdik dan pandai bersiasat. Sejak menikah dengan Cut Nyadin pada tahun 1880, perlawanan rakyat Aceh menentang penjajah semakin kuat dan hebat. Keduanya berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda di Krueng. Pihak Belanda sempat berdamai dengan pasukan Tengku Umar pada tahun 1883. Namun pada tahun 1884, perang kembali pecah di antara keduanya. Pada tahun 1893, Tengku Umar mencari cara agar dirinya bisa memperoleh senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Tengku Umar bersiasat untuk berpura-pura menjadi kaki tangan Belanda. Istrinya Cut Nyadin sempat bingung, marah, dan malu terhadap keputusan suaminya. Di saat yang sama, Gubernur Van Tijin juga mempunyai maksud dan tujuan untuk memanfaatkan Tengku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Kemudian Tengku Umar masuk dalam dinas militer. Atas keterlibatan tersebut, pada 1 Januari 1884, Tengku Umar dianugerahi gelar Tengku Johan, pahlawan, dan diizinkan untuk membentuk tentara kesatuan berjumlah 250 orang dengan senjata lengkap. Selama bekerja sama dengan Tengku Umar, pasukan Belanda mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah tunduknya pos-pos pertahanan Aceh pada Belanda. Namun peperangan tersebut dilakukan Tengku Umar secara pura-pura. Sebab sebelum Tengku Umar pernah memberitahukan terlebih dahulu kepada para pejuang Aceh. Sebagai kompensasi atas keberhasilan itu, Tengku Umar meminta untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk panglaut sebagai tangan kanannya, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Gubernur Dijkherhoff yang menggantikan Gubernur Van Tijin. Dengan begitu, Tengku Umar bisa mempelajari siasat perang Belanda sambil mengganti setiap orang Belanda di unit yang ia kuasai dengan pasukan Aceh.
Pada tanggal 30 Maret 1896, Tengku Umar secara terus terang menyatakan keluar dari dinas militer Belanda. Ketika berbalik membela Aceh, Tengku Umar membawa lari 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, dan uang sebanyak 18.000 dolar, serta peralatan perang lainnya. Perjuangan Tengku Umar mendapatkan dukungan dari Panglima Polam Muhammad Daud bersama 400 orang ikut menghadapi serangan Belanda. Dengan siasat ini, Tengku Umar dan pasukannya berhasil menyerang pos-pos Belanda. Dalam pertempuran tersebut, di pihak Belanda sebanyak 25 orang tewas dan 190 orang luka-luka. Atas kejadian ini, Belanda sangat marah dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Tengku Umar. Operasi besar-besaran dilakukan Belanda untuk menangkap Tengku Umar dan pasukannya. Namun usaha Belanda itu sia-sia. Semua itu disebabkan perlengkapan perang terbaik yang dimiliki Belanda ada di tangan mereka. Belanda benar-benar kewalahan. Pasukan Aceh terus melakukan perlawanan hingga akhirnya mereka berhasil menduduki Belanda Aceh. Pasukan Aceh terus melakukan perlawanan hingga akhirnya mereka berhasil menduduki Banda Aceh dan Melaboh. Sementara itu, Belanda terus-menerus mengganti jenderalnya untuk menghadapi pasukan Aceh. Namun usaha tersebut tetap belum berhasil. Jenderal Van Heut akhirnya menggunakan akal licik untuk memata-matai pasukan Tengku Umar. Ia menyuruh seorang rakyat Aceh yang bernama Tengku Leboh untuk mengorek informasi pasukan Aceh. Akhirnya, Belanda mengetahui siasat perang pasukan Tengku Umar. Setelah mempelajari strategi dan taktik perang pasukan Tengku Umar, akhirnya Belanda mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk menyerang dan menangkap Tengku Umar di Melaboh. Tengku Umar pun gugur dalam pertempuran tersebut pada tanggal 11 Februari 1899. Atas perjuangan beliau melawan penjajah Belanda, Tengku Umar dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nama Tengku Umar diabadikan sebagai nama jalan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dinamakan KRI Tengku Umar 385. Namanya juga diabadikan sebagai nama Universitas Tengku Umar di Melaboh. Gambar Tengku Umar pernah digunakan dalam mata uang negara pada tahun 1986. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia mengeluarkan kertas nominal Rp5.000 untuk menghargai dan menghormati jasa Tengku Umar. Demikianlah bentuk perjuangan Tengku Umar dalam mengusir penjajah Belanda di tanah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.